Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang detik-detik kita meninggalkan bulan Ramadan yang sangat mulia, kita bertemu dengan Gus Muhsonuddin, dan mumpung ketemu beliau kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ada kabar baru Gus. Nah, ini ada pihak yang melaporkan Bahar bin Smith. Ini kami mendapatkan berita ini, kami baca dulu Gus ya. Oke. Nah, ini kami mendapatkan berita dari analisis news pelopor jurnalis warga. Ini tanggal 5 April 2024. Baru berarti ya. Baru ya. Ini kami bacakan dulu Gus ya. Jakarta analisisnews.id. Habib Bahar bin Smith alias HBS dan Muhammad Asad Syahab telah dilaporkan oleh kuasa hukum korban atas dugaan tindak pidana terhadap Syahbudin SHI MH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 01 April 2024. LP nomor LP-1832-4/2024 Polda Metro Jaya tanggal 01 April 2024 pukul 17.42 WIB. LP nomor LP-1838-4/2024-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 01 April 2024 pukul 19.09 waktu Indonesia Barat. Menurut tim kuasa hukum Adin, saat konferensi pers yang digelar di restoran JW54 Jatiwaringin, Jakarta Timur, Kamis 4 April 2024 telah melayangkan surat somasi kepada HBS. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, HBS tak merespon pun. Tak ada respon. Belagu ya. Belagu. Dugaan suatu tindak pidana tersebut, ini pelaporannya. Yang pertama, penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik. Adin Arifin penipu 25 miliar. Tuh. Terus yang kedua, korban dari suatu tindak perkara perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klan kami, Grand Wisata Cluster Rivelton BC 15-07 BC 11-31 RT 002 RW 009 Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Demikian pernyataan Adin Arifin selaku korban dugaan tindak pidana dari kasus ini menurut tim kuasa hukum Adin. Dah terusnya. Jadi intinya Gus, kasus pelaporan Bahar ini ada dua kasus ya. Penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik, Adin Arifin penipu 25 miliar. Terus yang kedua, korban dari suatu tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan, digerutuk lah bahasanya. Persekusi lah. Persekusi. Lah kabarnya itu kan HBS ini membawa massa sekitar 50 orang dari berita ini loh. Nah ini gimana ini tanggapan Gus Muhsonuddin mengenai kasus Bahar ini? Ini kan menarik untuk kita kupas. Secara umum memang Pak Alwi ya seperti itu, rasisme, arogan gitu loh. Menangnya sendiri. Maunya menangnya sendiri, dia nggak ngerti aturan. Dan ini yang membedakan ketika ada pergesekan. Ya, kalau pribumi kan melalui jalur yang memang
diatur secara undang-undang. Ah, Somasi, ah, terus mediasi, lalu laporan. atau pengaduan atau Ah. pelaporan lah, itu proses yang dilalui. Ah. Berbeda ketika Pak Alwi kan kemarin kasus Lubis juga persekusi. Iya, Nah, ini Bahar juga sama. viral kan, Viral, diunggah juga di kanal YouTube Bahar sendiri. Ah, Dia geruduk gitu, sok-sok jagoan, bahkan teriak-teriak, Oh. nggak menyenangkan. Ah. Memang seperti itu karakter mereka. Hmm. Lah ini ditanggapi dengan sangat santun dan prosedural. Bahkan dari kuasa saudara Adin ini juga memberikan somasi, tapi tidak ada respon kan gitu. Terus melakukan Upaya pelaporan, hukum lainnya. upaya hukum. Karakter mereka itu ya seperti itu ya, Gus ya. Ya secara umum kita bisa lihat semuanya seperti itu. Mereka menganggap dirinya itu sok paling jago, seolah-olah Indonesia ini nggak ada yang berani. aturan, nggak ada yang berani. Tapi ini kan bukti sikap mulai adanya perlawanan pribumi terhadap klan Pak Alawi. Setelah ketahuan kebohongan mereka. Oh iya. Ini menarik Gus, menarik. Iya, betul. Dan ini lagi Gus, bahwa mereka itu menganggap dirinya itu ras yang paling mulia, paling suci sendiri Gus. Ini termasuk kalau dianggap motivasi mereka untuk berkarakter seperti itu, ya ada kemiripan ya Gus ya. Merasa dirinya paling suci, paling benar sendiri, terus seakan-akan kebal hukum. Negara kita kan tidak bisa kan seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa kita membiarkan mulai hari ini arogansi dan supremasi klan Pak Alawi yang sudah bertahun-tahun berada di Indonesia ini. Iya. Terus kasus yang menimpa HBS ini kan bukan kali pertama ini Gus. Ya mungkin dia udah bosen hidup di alam bebas gitu. Oh gitu. Jadi senangnya emang di penjara gitu loh. Ya. Atau mungkin juga udah bosen di Indonesia, silahkan cari negara yang lebih cocok dengan karakter mereka. Atau kembalilah ke Yaman. Yaman yang di leluhur mereka kan Yaman. Mungkin kalau pulang ke Yaman seperti HBS ini mungkin cocok Gus. Ya bisa aja Karena cocok di sana. Karena lagi konflik sih. Jadi apa ya? Bisa meluapkan emosinya. Meluapkan emosinya. Atau sebenarnya penakut ya. Iya, teriak-teriak di sini tapi nggak mau bantu negaranya yang lagi perang melawan Amerika dan Inggris. Kan lucu ini. Ini kan menjadi ketimpangan tentang pola pikir mereka. Menarik ini. Makanya ini menarik kasus-kasus seperti ini kami unggah agar menjadi pembelajaran buat kita semua. Terlebih untuk para mukibin itu kan. Junjungan kalian itu ya kalau boleh dikatakan kan seringkali mengajak kepada kerusuhan, anarkisme, terus tidak pernah berpikir bagaimana menjaga kondusivitas keamanan negara kita kan gitu tuh. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku cinta NKRI tapi tidak berupaya atau tidak pernah berpikir ulang bagaimana menjaga ketertiban supaya keamanan, kondusivitas keamanan di NKRI ini terjaga. Nah ini kan lucu ini. Wah, ya, kita harus belajar ke sejarah masa lalu lah. Iya. Dari FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, PKI yang gembong-gembongnya juga dari klan Pak Alawi, bikin citra sejarah Indonesia. Terus Mufti Batavia dengan kapiten-kapiten Arabnya juga memecah belah di dalam melawan penjajahan Belanda. Itu kan sudah cukup lah. Cukup belajar dari sejarah itu ya? Dari 3 kali pengalaman sejarah kita yang dikotori oleh perilaku klan Pak Alawi. Sudah saatnya kita harus melawan. Harus menentukan sikap hari ini tentunya kan. Iya. Jangan sampai kita termakan diacak-acak. Diacak-acak terus. Kebanyakan saudara-saudara kita yang masih menjadi mukibin mereka itu kan karena takut kualat, Gus. Nggak ada kualat itu. Nggak ada kualat. Nggak ada kualat melawan Khabib itu. Tauhidnya dia jadi ini lagi, dibuka lagi. Iya. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, Nur Muhammad sudah menjelma dalam konteks
rahmatan lil Oh alamin. gitu ya. Iya ya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Langsung ada hukuman di dunia. Kita itu diberi kemurahan oleh Allah untuk hidup dengan nyaman dan diberi pintu taubat apapun latar belakang kita. Maksudnya se ekstrim apapun kesalahan kita ya. Ya ada pintu taubat. Pintu taubat. Rahmat itu masih terbuka gitu. Masih terbuka. Makanya jangan percaya dengan ancaman-ancaman kabaib Dobolowi yang selalu bicara kualat lah, selalu bicara segala macam yang nakut-nakutin terus gitu. Matinya su'ul khotimah lah. Enggak ada itu ngelawan kabib. Mereka bohong atas nama Nabi. Terutama mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang benar kalau kita flashback ke sejarah nabi-nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu paten ya. Seumpama ada nabi datang ke kaum terus mengajak untuk bertauhid, menyembah Allah, mereka menentang, ditolak seketika itu langsung kukut ya, azab turun. Tapi di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita agak yaitu hudan lil muttaqin, tafsirnya itu kan rahmatan li ummati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah tidak ada karma, tidak ada kualat, itu enggak ada. Matinya su'ul khotimah, seumpama itu, menentang kabib itu enggak ada. Berarti halu semua itu ya? Halu semua. Allah sudah memberikan sunatullah. Sudah dalam bahasa ilmiahnya itu kausalistik. Dan itu ilmu pengetahuan. Dan bukan halu, bukan doktrin. Islam itu ilmu pengetahuan. Jadi menolak ilmu pengetahuan hari ini terhadap kenyataan klan Ba'alawi bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak dengan ajaran Islam. Iya, betul itu. Itu yang perlu dicatat oleh para kabaib dan para mukibin. Iya, dan para mukibinnya biar taubat lah. Gitu. Udah selesai lah, masa lalu sudah selesai hari ini dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya DNA. Ini sudah membuktikan kan? Sudah. Terima kasih Gus. Mungkin itu dulu bincang-bincang kami. Terima kasih juga atas kunjungannya. Kita konten bareng. Dan mudah-mudahan jangan bosan menyuarakan Kabib Dobolowi tukang dobol. Ya, itu bahasa yang paling gampang ini termasuk dengarkan oleh masyarakat. Salah satu edukasi kami untuk saudara-saudara kami yang kami cintai, tentunya saudara-saudara kami yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kualat, tidak ada su'ul khotimah bagi yang menentang kabib. Insya Allah rahmatan lil alamin itu masih berlaku sampai detik ini. Ya, sampai kiamat, sampai nanti kiamat. Tiara mahsyar. Terima kasih banyak Gus Muson. Semoga tetap sehat, murah rezeki, dan selalu semangat untuk menyuarakan kebenaran. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.